Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Terima kasih buat Bapak Ibu tim Praise and Worship boleh membawa kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pastor Robert dan semua penggembalaan tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika saya masih SMP, saya menonton di TVRI. Waktu itu belum ada televisi swasta di Indonesia, dan di situ ada acara festival song. Jadi perlombaan lagu dan juga nyanyian tingkat ASEAN atau Asia mungkin ya. Saya sudah lupa, jadi ada beberapa negara yang ikut kompetisi pada saat itu, dan saya menonton di TVRI dan pemenangnya adalah dari Filipina ya. Dan waktu itu saya tuh kagum begitu ya, karena lagunya sih simple, sederhana, tetapi penyanyinya itu bagus banget gitu. Dan sejak itu saya jadi mulai cari tahu ya, karena saya nggak banyak tahu tentang Filipina ataupun penyanyinya. Tapi sejak itu saya pengen tahu, dan kemudian akhirnya saya menemukan ada beberapa penyanyi yang sudah menjadi go internasional di Filipina. Ada satu lagu yang saya sangat suka sekali sampai sekarang saya tuh nggak lupa lagunya. Lagu Together Forever in Love. Ada yang tahu nggak? Lagu jadul. Lagu lama banget itu. Biasanya kalau orang wedding suka nyanyi lagu itu. My love, forever you will always be mine, only love. Ada yang tahu nggak? You and I will never say goodbye. We'll never even wonder why. You and I will always be together forever in love. Itu ternyata penyanyinya orang Filipina ya. Ternyata penyanyinya itu adalah orang Filipina. Jadi saya mulai banyak tahu siapa lagi sampai dengan sekarang ini. Filipina itu luar biasa penyanyi-penyanyinya ya, bisa sampai go internasional, luar biasa. Tapi luar biasa juga kalau kita bisa menyanyi dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya kalau tadi saya nyanyi lagunya itu kayak lagu sekuler ya. Bukannya nggak boleh saudaraku, boleh-boleh aja. Saya waktu itu ketika dari Jakarta, jadi saya itu dipanggil kakak saya untuk pulanglah gitu ke Sumatera. Saya waktu itu pikir ngapain ya saya pulang lagi ke Sumatera, karena kan saya waktu itu sudah di Jakarta, cita-cita saya kan pengen jadi penyanyi. Saya bilang, saya pengen jadi penyanyi, saya jadi pemain, pengen jadi aktor, pemain film, saya pengen jadi orang terkenal, saya bilang begitu. Jadi saya harus menaklukkan Jakarta. Nah ketika itu kakak saya suruh, udah pulanglah, baliklah, ngapain kamu di sana lagi? Udahlah nggak bakal tembus lah katanya gitu ya, udah bakal dapet lah, udahlah kembali aja ke Sumatera. Nah waktu saya balik ke Sumatera, jadi saya itu di sana berjalannya waktu saya itu ditangkap sama Tuhan. Jadi saya ditangkap sama Tuhan, lalu saya menyerahkan hidup saya bilang ya Tuhan saya mau melayani Tuhan, saya mau beri yang terbaik seperti lagu tadi kita nyanyikan ya, yang berharga, yang terbaik aku mau berikan begitu. Tapi kan keluarga saya pada saat itu belum mengerti isi hati saya, belum menangkap begitu. Nah satu kali jadi di Pekanbaru, jadi ada lomba nyanyi. Saudara saya bilang ikutlah, ikut. Saya bilang saya udah nggak mau lagi. Saya bilang saya udah stop lah, nggak mau ikut lomba-lomba lagi, udah stop. Saya pengennya suara saya itu untuk memuliakan Tuhan, untuk bernyanyi. Tapi kan bagi mereka nggak ngerti seperti itu. Mereka nggak ngerti. Nah akhirnya karena keluarga ini kakak saya, adik saya, kemudian mereka tuh paksa saya, udahlah saya ikutlah gitu ya. Nah ketika itu saya ikut, saudaraku, ya menang sih ya, menang lah waktu itu ya. Karena mungkin saya pikir bukan sombong ya, karena kan pengalaman begitu ya, karena pengalaman jadi saya kan bisa ngukur lah gitu, ngukur orang-orang yang pada saat audisi atau penyisihan gitu ya, udah bisa diukur-ukur lah gitu. Nah jadi ya saya nggak heran aja waktu dapat menang. Jadi saya tuh kayak nggak ada sesuatu yang apa ya, orang tuh mungkin wah tepuk tangan sorak-sorai apa. Saya waktu itu dipanggil misalnya juara harapan 1, 2, kemudian juara satunya siapa gitu ya. Jadi pas dipanggil nomor saya maju ke depan tuh kayak biasa aja, nggak terlalu excited gitu ya. Karena apa? Karena saya pikir saya bukan lagi kesini gitu ininya.
pikiran dan hati saya bukan lagi kepada untuk jadi penyanyi atau jadi apa, enggak. Karena saya ingin melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah berjalannya waktu saudaraku, keluarga saya itu belum terima karena mereka masih nganggap udah terus ikut lagi. Nah satu ketika saudaraku, ketika saya bilang sama keluarga saya, lalu mereka bilang begini, lah ini kan lagunya bukan liriknya jelek katanya, liriknya kan oke, liriknya itu masih bagus kata keluarga saya. Jadi nggak apa-apa, kamu ikut lagi aja. Ini kan bukan liriknya nggak membangun gitu ya, atau liriknya ada yang something wrong gitu, nggak, liriknya masih bagus kok katanya, ikut aja. Saudaraku, berjalannya waktu, akhirnya saya berdoa dan tanya dan minta sama Tuhan, sampai waktunya Tuhan itu membukakan kepada mereka dan mereka akhirnya mengerti bahwa saya itu tidak lagi bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka untuk saya itu ikut nyanyi. Dan saya bisa akhirnya menolak dan memutuskan untuk memberi suara saya, talenta saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan sampai dengan saat ini saya bisa berdiri di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda dan kepada saya untuk kita boleh mendapatkan berkatnya, yaitu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kita boleh bekerja di negeri ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya boleh ada berdiri di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya teringat ketika saya mau pelayanan dari kota Jambi ke Pekanbaru. Jadi antara Jambi dan Pekanbaru itu berapa jam ya? Ada 10 jam kali ya, mungkin naik mobil ya. Jadi saya naik travel pada malam hari, istri saya nggak ikut. Jadi dia tinggal di rumah karena dia juga masih bekerja pada saat itu. Jadi saya berangkat sendiri naik travel, mobil travel. Dan mobil itu berangkatnya malam, selalu malam. Karena supaya sampai di kota tujuan itu pagi. Ketika saya berangkat malam hari, mobil travelnya itu penuh. Supir samping, tengah, saya di belakangnya supir, di tengah. Jadi ada orang, saya, terus ada satu wanita di sebelah sini saya. Lalu ada orang lagi di belakang, saudara. Dan malam itu, saya itu mungkin ingatnya mungkin sekitar jam 2 pagi mungkin begitu ya, apa setengah 3 pagi, mungkin kira-kira jam begitulah. Saya merasa, saya nggak tidur, tapi saya tuh merasa kok kayaknya mobil ini kok kayak goyang nih, apa supirnya ngantuk atau apa ya, saya bilang. Kok nggak enak ya, apa dia ngantuk ya. Tapi saya mau ngomong, Mas ngantuk ya, mau bilang begitu, ternyata dia enggak, nanti gimana ya, takutnya nanti tersinggung gitu kan. Tapi kok kayak agak lain ya, karena yang lain pada tidur orang-orangnya, tapi saya pada saat itu kayak nggak bisa tidur. Dan terus saudaraku, akhirnya mobil kita terbalik. Jadi mobilnya itu terbalik, saya tuh melihat mobil itu terbalik, melihat bagaimana saya masih bisa bayangkan sekarang gimana mobil itu bisa begini saudara. Ya, begini terus akhirnya, begini terus ya, gini terus. Ya gini terus mobilnya. Nah saya tuh berusaha untuk menjaga badan saya, kenapa? Di sebelah saya ini kan cowok, badannya lumayan lah ya, nggak sebesar Pak Karim sih, lebih agak kurang lagi dikit gitu ya. Mungkin kayak Bapak ini yang di tengah ya, tapi agak kurang lagi dikit. Tapi itu berat. Dan di sebelah saya kan tuh si Mbak perempuan kan. Saya tuh harus menahan, kenapa? Karena saya nggak ingin juga menekan dia, kasihan dia. Karena mobilnya terseret begini saudaraku ya, ke tepi jalan aspal begitu. Dan itu di tengah hutan, gelap. Orang di dalam mobil itu kayak sadar atau nggak setengah sadar, tapi saya hanya ingat Tuhan Yesus untuk menolong. Dan puji Tuhan, semua orang di dalam mobil itu kita keluar dari kaca depan. Jadi ini supir, ya sudah balik begini, jadi kaca depan itu kita keluar dari situ semua. Dan herannya apa saudaraku, semua itu bisa keluar. Semua bisa keluar, saya semua bisa keluar, nggak ada apa-apa semuanya. Semua nggak ada apa-apa. Supirnya malah bilang, Pak kita terbalik, katanya begitu. Ya kita keluar semua. Dan semua akhirnya kita
penumpang yang laki-laki lah ya, yang ada tenaga, harus balikin lagi mobilnya. Balikin lagi mobil, tegakin lagi mobilnya. Karena kaca udah pada pecah, ditegakkan lagi. Lalu ada mobil berhenti, mobil travel yang lain ya, mobil kendaraan umum ya. Dia bilang, udah ini semua penumpang yang sisa naik ke atas. Supir larikan mobilnya cepat, masih bisa jalan, larikan. Nanti cari rumah makan. Udah saudaraku, akhirnya kita naik mobil kendaraan umum yang lain, sampai di rumah makan kita lihat mobil yang kita pakai tadi kaca ada pada pecah, ditutup sama kain terpal hitam supaya enggak jadi ada permasalahan nanti gitu ya. Dan puji Tuhannya juga kita penumpang-penumpangnya itu baik-baik semua. Enggak ada yang komplain, enggak ada yang apa begitu saudara. Jadi supaya enggak ngelapor gitu istilahnya mungkin ya ke pihak keamanan gitu. Kita juga menjaga supirnya karena semuanya enggak apa-apa. Semua penumpangnya enggak apa-apa. Dan saya percaya itu adalah kemurahan Tuhan. Berapa di antara saudara yang mau mengalami kemurahan Tuhan sepanjang hari dalam hidup ini? Mazmur 23 ayat 6a katakan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Saudara bisa bayangkan, can you imagine ya, itu kebajikan, kemurahan itu ngikut kita terus. Ngikut kita terus saudara. Heran gak? Kebajikan dan kemurahan mengikut kita terus. Kita nggak cari, tapi dia ngikut kita. Dan ini yang mau saya bagikan, bagaimana kita bisa mendapatkan atau menerima kemurahan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Apa itu kemurahan, saudara? Kemurahan Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan. Adalah belas kasih, compassion, God's compassion. Kita ini tidak layak memang untuk menerima kemurahannya. Siapa kita? Orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia menyerahkan dirinya, tubuhnya. Alkitab mengatakan bahwa dia menanggung segala dosa dan penyakit kutuk itu di dalam tubuhnya. Bukan di kayu salib saudara ya. Bukan di kayu. Tapi di dalam tubuhnya. Dia menanggung semua sakit penyakit dan kelemahan dan kutuk yang ada pada kita. Itu di dalam tubuhnya dia. Inilah kemurahan Tuhan. Dia telah mati, dia telah memberikan segala yang terbaik untuk kita. Inilah kemurahan Tuhan. Dan setiap hari dia berjanji dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan. Saudara bisa tutup mata saudara, ingat. Mazmur 23 ayat 6a. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Gampang ya? Saudara bisa hafal nih ya. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Ya. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan dan kebaikan, kebajikan dan belas kasih Tuhan mengikut aku. Mazmur 23 ayat 6a. Ingat terus ini baik-baik saudara. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh ini dalam hidup kita? Bagaimana ini kita bisa alami dalam hidup kita? Yang pertama saudara, ada 4 sikap hati yang harus kita miliki sehingga kita akan memperoleh kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah hati yang hancur. Katakan sama-sama. Hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 19 kita baca, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kemudian Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat, dia mau dekat hanya kepada orang-orang yang remuk hati, patah hatinya. Saudara, ini bukan bicara negatif patah hati ya. Bukan orang bicara kayak patah hati yang seperti yang kita tahu mungkin patah hati putus cinta gitu. Bukan itu maksudnya saudaraku. Tapi ini bicara mengenai yang pertama adalah tentang pertobatan. Hati yang hancur itu bicara mengenai orang yang hidupnya selalu dalam pertobatan. Artinya pertobatan itu apa? Orang yang mau bertobat itu adalah orang yang cepat insaf. Cepat insaf. Seperti Daud itu cepat insaf dia.
Dikasih tahu cepat insaf. Di mana kesalahannya. Di mana yang harus diperbaiki. Orang yang memiliki hati hancur adalah orang yang mau dikoreksi. Orang yang memiliki hati hancur adalah orang yang artinya dia itu mau merespons untuk menjadi lebih baik dalam hidupnya. Ada lagunya kan, selidiki aku, lihat hatiku. Jadi kita minta Tuhan setiap hari, kita minta Tuhan apalagi yang harus diperbaiki ya. Sikap-sikap saya. Apalagi yang harus diperbaiki dari karakter saya. Itu orang yang memiliki hati hancur di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dikoreksi itu kita bisa menangis. Karena kita mau menyerahkan hak kita untuk mungkin kita, aku mau bela, aku mau lawan. Tapi kita mau mengatakan Tuhan, aku rela. Aku mau Tuhan dibentuk. Ini orang-orang yang katanya hatinya hancur. Di dalam pernikahan, saya kalau konseling misalnya ada orang yang mau menikah, saya akan selalu katakan, kamu harus mau meremukkan box yang ada di dalam diri kamu. Setiap kita itu punya box. Di dalamnya itu macam-macam dalam box itu. Waktu kita mau menikah, baik itu yang laki-laki maupun juga yang perempuan datang konseling. Di dalam box itu tuh harus ada yang dihancurkan saya katakan. Kenapa? Karena kalau nggak dihancurkan kamu masih tetap bawa box itu ke dalam rumah tanggamu, nggak akan berhasil rumah tanggamu. Nggak akan berhasil. Mau kamu itu pendeta kek, mau kamu itu udah khotbah kek. Tapi kalau box itu nggak mau dihancurkan, mungkin di dalam box itu ego kita, kesombongan kita, dan yang lain-lainnya. Itu perlu dihancurkan, diremukkan, baru engkau bisa jalan sama-sama. Selagi engkau masih mempertahankan box itu dalam hidupmu, engkau nggak akan berhasil dalam pernikahanmu. Sakit nggak? Pasti nggak enak ketika itu harus dihancurkan. Tapi Tuhan minta supaya engkau mengalami keselamatan, supaya rumah tanggamu mengalami keselamatan. Maka box itu memang harus dihancurkan. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan di dunia ini yang mungkin kita bisa baca kisah hidup mereka. Bagaimana mereka itu rela dianiaya, rela masuk dalam penderitaan demi mempertahankan iman mereka. Saya pernah membaca bahkan sampai ada hamba-hamba Tuhan yang dibakar hidup-hidup, bahkan di depan keluarganya, saudara. Kenapa bisa mereka melakukan ini semua? Oleh karena mereka sudah memiliki hati yang hancur. Nggak ada lagi yang harus dipertahankan. Kalau kita sudah mau mengatakan Tuhan aku mau dilebur, aku mau dihancurkan Tuhan. Segala yang masih ada di sini, pride, kesombongan, kebanggaan dan lain sebagainya. Bahkan orang memiliki hati yang hancur, itu sampai mau rela kehilangan. Kehilangan apa itu? Bisa aja mungkin kehilangan hak jabatan, terpisah. Bahkan mungkin dengan orang yang dicintai. Karena demi kemuliaan Tuhan. Tuhan menguji apakah kita sabar dan tabah. Di dalam kita masuk dalam masa ini. Karena Tuhan ingin menghancurkan itu. Supaya engkau lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan kemurahannya engkau akan dapatkan. Kejadian 22 ayat 2. Kalau kita melihat gambar ini saudara ya. Kejadian 22 ayat yang kedua. Kalau kita lihat gambar ini. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara melihat gambar ini. Tapi gambar ini menceritakan tentang Abraham dan Ishak. Jadi Ishak itu ketika dikorbankan bukan kecil ya saudara. Udah dewasa, ketika dia akan dikorbankan itu dewasa, bukan kecil. Dan dia juga mengangkat kayu itu sendiri untuk dipakai menjadi korban buat dirinya. Kejadian 22, kita baca bersama 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perasaan Abraham itu loh. Jadi ini gambar ini kalau saya melihat ini saya melihat gambar ini sepertinya sebelum akan dikorbankan. Saya percaya nggak mungkin Abraham itu langsung ketika kayu disusun, baring. Nggak mungkin. Langsung diikat baring. Nggak. Pasti Abraham itu ngomong dulu. Pasti Abraham itu ngasih tahu dulu sama Ishak. Sehingga Ishak ketika akan dikorbankan dia ikhlas.
Dia rela. Kalau ada sebagian pembicara juga yang khotbah katakan, wah pasti mungkin pada saat Abraham mengorbankan Ishak, Ishak pasti memberontak. Ibarat Ishak pasti, apaan kamu ini? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya, Ishak itu dia rela. Jadi ini Abraham itu seperti menyampaikan kepada Ishak dengan memeluk anaknya, dia harus melakukan ini karena Tuhan. Dan Abraham menyampaikan ini kepada Ishak. Ishak juga ada perasaan di dalamnya, pasti. Bukan memikirkan tentang sakitnya pisau itu akan menikam dirinya. Tapi satu perasaan ikhlas, itu hancur saudara. Itu pasti hancur banget. Baik antara Abraham maupun Ishak. Itu pasti hancur sekali. Hancur untuk mengorbankan yang dikasihinya, kehilangan. Tapi di satu sisi si Ishak juga hancur. Karena dia harus mempersembahkan tubuhnya. Roma, nanti baca Roma, persembahkanlah tubuhmu. Tapi yang luar biasanya apa saudara? Ketika mereka mau memiliki hati yang hancur, Tuhan menyediakan seekor domba menggantikan Ishak. Tuhan melihat ketaatan kesetiaan Abraham. Sehingga Tuhan gantikan dengan seekor domba. Tuhan menyediakan kemurahannya. Kalau kita mau, katakan, aku mau Tuhan dilebur. Hancur, aku mau. Satu lagi saudaraku, hancur hati itu bisa juga terjadi ketika kita mau mengalah demi untuk melakukan firman. Firman Tuhan katakan, hai suami kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kemudian dikatakan lagi, hai istri tunduklah dalam segala hal kepada suamimu. Seperti jemaat kepada Tuhan Yesus kepala gereja. Rasanya enak enggak? Pasti enggak enak. Tapi demi melakukan firman begitu. Atau kasihilah musuhmu. Tapi itu rasanya enggak enak, enggak mungkin. Tapi demi melakukan firman. Ampunilah, rasanya enggak enak. Hancur kan? Disuruh mengampuni. Udah jelas-jelas dia yang salah sama saya kok. Tapi Tuhan katakan ampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini bisa hancur saudara, untuk mengampuni. Abraham adalah orang yang lebih tua daripada Lot keponakannya. Tapi Abraham itu mau mengalah sama Lot. Dia nggak mau bertengkar. Kata Abraham, ngapain kita bertengkar, kita ini bersaudara. Ngapain bertengkar? Kau ke kanan, aku ke kiri. Kau ke kiri, aku ke kanan. Abraham mau mengalah kepada Lot. Memang itu bisa hancur. Padahal aku yang membawa dia ke sini sehingga dia menjadi kaya raya seperti sekarang ini. Kok dia bisa lupa sama aku? Bisa saja Abraham bisa komentar seperti itu. Tapi Abraham enggak seperti itu. Apa yang terjadi kepada Abraham ketika dia mengalah? Ketika dia memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, dari sini sampai seluruh negeri ini, aku akan berikan kepadamu, kata Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham, Ishak, keturunannya, Israel, sampai dengan saat ini menduduki tanah perjanjian itu. Luar biasa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kepada Abraham, seorang yang mau hatinya hancur di hadapan Tuhan. Next, yang kedua saudaraku. Kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Kalau kita memiliki hati yang apa? Yang kedua, hati yang lembut. Hati yang lembut, a meekness heart. Mazmur 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi ini Tuhan sendiri yang beri. Kamu, kata Tuhan, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang lembut itu adalah hati yang taat. Seperti gambar ini, bejana yang dibuat dari tanah liat, dari clay. Nggak mungkin tanah itu adalah tanah yang keras. Kalau tanah yang keras nggak mungkin bisa dibikin seperti ini saudara. Itu tanah yang lembut, tanah liat, tanah merah. Kemudian dikasih dengan air untuk melembutkannya. Sehingga dia bisa dibentuk menjadi bejana. Hati yang lembut adalah hati yang mau dibentuk menjadi bejana-bejananya Tuhan.
Kalau misalnya hati kita ini adalah hati yang keras, maka kita akan mengingat apa yang terjadi kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka berada di satu tempat yang namanya di Massa dan di Meriba. Di sana mereka itu memberontak, melawan. Mereka mengeraskan hatinya di Massa dan di Meriba. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan seperti orang Israel ketika mereka ada di Massa dan di Meriba. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka di sana. Kalau kita dengar, mungkin apakah ini Tuhan kok kejam banget? Bukan, saudara. Bukan Tuhan itu kejam. Tapi karena itu memang harus terjadi bagi mereka. Seorang yang mempunyai pribadi yang lembut, Alkitab mengatakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, yang bernama Musa, Moses. Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi gak ada lagi orang yang lebih lembut daripada Musa. Orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Sekalipun Musa itu hatinya lembut, tapi kepemimpinannya tegas. Bukan karena hatinya lembut, kepemimpinannya lembek. Enggak. Sekalipun hatinya lembut, tapi Musa itu kepemimpinannya tegas. Dia tidak mau kompromi. Kita bisa membaca bagaimana dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia enggak mau kompromi. Tapi dia orang yang tegas. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Saudara, kalau kita memiliki hati yang lembut, maka kita akan mudah diarahkan. Tapi orang yang memiliki hati yang keras, susah diarahkan. Hati yang lembut ini bukan bicara perempuan, saudara. Perempuan pun banyak yang punya hati keras. Wah, langsung ketawa nih Pak Gerson. Pernah ketemu kali ya? Pernah ketemu. Wanita pun banyak yang punya hati yang keras. Hati yang keras tidak mau diarahkan. Diarahkan tuh apa? Diarahkan tuh yang benar. Tapi orang yang memiliki hati yang lembut, itu orang yang mau diarahkan. Seperti kita nih dengar firman Tuhan, kayak pagi ini kita dengar firman Tuhan. Ada lagu mengatakan, Bapa lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihimu. Tanda orang mengasihi Tuhan apa? Tanda orang mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. Kalau kita hatinya keras, tidak mungkin kita bisa melakukan perintahnya. Orang yang bisa melakukan perintah Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Artinya orang yang mau diarahkan. Mau diarahkan sama siapa? Mau diarahkan sama Tuhan. Mau menerima suara Tuhan dengan rela, sekalipun daging ini rasanya nggak mau. Taat, kalau bahasa Indonesia itu T-A-A-T, T-A kuadrat T, dibalikin ya taat juga. Taat ya taat, dibalikin. Ketaatan itu berarti kita tidak menunda-nunda apa yang Tuhan katakan hari ini. Itu artinya taat, tidak menunda-nunda. Dia rela melaksanakan sekalipun itu tidak enak, itu taat. Mulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Hal yang kecil. Saya ingat ketika saya masih ditanggung sama kakak saya, sekolah. Jadi ketika ditanggung sama kakak saya masih sekolah itu, saudaraku, saya itu dikasih uang ya pas-pasan lah. Pas-pasan banget gitu. Jadi uang kos, ya uang sekolah juga, makan, minum apa gitu, pas banget gitu. Sementara saya ini kan banyak kegiatan di gereja, tapi kan saya nggak mau ngomong sama kakak saya. Saya nggak mau cerita. Jadi saya itu ada kegiatan SOM, misalnya di sini KOM ya. Kemudian ada apa lagi kegiatannya KUL atau FA dulu. Kemudian ada lagi kegiatan latihan musik, latihan praise and worship. Kemudian ada pertemuan-pertemuan lagi, ada pertemuan doa lagi di gereja. Dan itu tentu perlu ongkos. Dan kolekte juga saudaraku. Dan saya ingat waktu itu, tahu kan Indonesia ada uang 100 rupiah merah itu kan. Dan saya bilang sama diri saya,
Aku belum ada penghasilan, nggak ada uang, tapi aku janji Tuhan aku nggak mau kasih uang merah ini. Saya bilang. Jadi saya tuh rela gak usah makan yang enak-enak. Sampai saya tuh beberapa waktu, saya tuh hanya makan bakwan goreng sama nasi putih. Karena saya dia janji sama Tuhan, aku gak akan mau kasih uang merah ini. Ini saya ya saudaraku ya, saudara jangan jadi dengar begini wah gitu ya. Jangan ikut-ikutan ujian-ujian begitu enggak ya. Ini kan saya ya. Dan satu kali saudaraku ketika saya tuh dipanggil kakak saya tuh ke rumahnya. Saya jalan kaki. Dan tiba-tiba tuh di depan saya itu ada uang koin. Uang koin itu mungkin kayaknya 25 rupiah kali ya, 25 perak itu loh uang koin gitu. Terus ada suara kecil di hati saya katakan ambil. Kan saya bilang ngapain cuma jigo doang gitu. Tapi itu suara kecil ambil. Ya udahlah saya ambil gitu ya, karena uangnya koin kecil banget saya ambil, saya masukin kantong. Nah ketika saya udah jalan menuju ke rumah kakak saya, setelah saya ambil uang koin, itu Tuhan katakan apa? Setia dalam perkara yang kecil. Nah Tuhan ingatkan, setia dalam perkara yang kecil. Nah saya lembutkan hati saya, kalau saya ngeraskan hati saya nggak akan mau ambil dong. Tapi ketika saya ambil, ternyata diambil itu baru Tuhan kasih tahu untuk apa? Setia dalam perkara yang kecil. Supaya saya tuh setia dalam perkara yang kecil. Nah ketika sampai di rumah kakak saya ngajak saya jalan. Ya, sama keponakan saya. Kecil, ngajak saya jalan keluar. Dia jalan makan, habis makan dia ngajak saya ke toko. Dan kemudian dia bilang saya, kamu mau sendal nggak, mau sepatu nggak? Udah saya ambil dong sendal, saya mau sendal aja di sepatu masih ada. Saya bilang, saya pakai ambil sendal aja. Dan kemudian apa, dia bilang sama saya, main ke tempat kos kamu dong. Saya kaget, kenapa? Dia tuh nggak pernah sama sekali melihat kos saya tuh kayak apa, di mana, kayak apa, nggak pernah. Dia datang lihat tempat kos saya. Dan ketika di tempat kos, itu dia bilang sama saya, dia naikin uang bulanan saya itu dinaikin. Jadi pas akhir bulan saya kaget, saya tuh terima duit itu jauh lebih banyak daripada yang biasanya. Dan ketika itu saya bilang, wah saya tuh rasanya bersorak-sorai, langsung saya pergi ke rumah makan Padang saudara. Karena dia naikkan itu jauh banget naiknya. Saya bilang, wah saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ambil les bahasa Inggris. Saya bilang luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mau melembutkan hati kita, ketika dia katakan sama saya, ambil itu koin kecil, ambil itu koin kecil. Ternyata Tuhan itu mau ngetes sama saya. Untuk engkau setia dalam perkara kecil. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita nggak bisa dengar saudara, suara Tuhan. Kita nggak bisa dengar Tuhan itu bicara di hati kita. Saudara dengar baik, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mati, saudaraku, punya telinga nggak mendengar, punya mulut nggak bisa bicara, punya tangan nggak bisa menolong, itu Tuhan yang mati. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa bicara sama kita. Dia Tuhan yang bisa menolong kita. Dia Tuhan yang bisa menyelidiki hati kita. Dan dia mengerti apa yang kita perlukan. Katakan amin. Jadi kemurahan Tuhan akan terjadi sama kita ketika kita mau melembutkan hati kita. Selalu katakan Tuhan lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku Tuhan, lembutkan hatiku. Tolong aku Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, ketika kita memiliki hati yang haus akan Tuhan. Dia akan memberikan, dia akan menunjukkan kemurahannya bagi kita. Hal yang tidak kita duga-duga atau hal yang mungkin bagi kita tuh mustahil. Tapi Tuhan sanggup berikan kepada kita. Karena apa? Karena dia melihat kita haus akan Tuhan. Kita haus akan Tuhan. Banyak sekali terjadi saudaraku di dalam mujizat-mujizat. Tuhan itu melihat seseorang dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Tuhan juga melihat orang-orang yang haus. Dan Tuhan tahu orang ini haus. Dan dia perlu diberikan kepuasan. Dalam hidup ini saudara, hanya dia yang sanggup memuaskan kita. Mazmur 42 ayat 2-3, Daud mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwa itu bicara mengenai pikiran, perasaan, dan keinginan. Apa yang ada di dalam jiwa kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita. Lebih banyak mana yang ada di dalam pikiran kita? Apakah lebih banyak Yesus, Yesus, Yesus?
Atau yang lain yang lebih banyak di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita punya, kalau di depan kita ini ada tanah yang kering, lalu di sini ada tanah yang becek, berarti sudah banyak air-airnya. Tanah yang kering itu lebih cepat menyerap air dibandingkan dengan tanah yang sudah becek, betul nggak? Karena dia kering, dia begitu dikasih air dia cepat menyerap, saudara. Biarlah kita ini memiliki tanah yang kering. Hati itu bicara mengenai tanah. Kenapa sebelum khotbah ada praise and worship? Saya juga seorang worship leader, jadi saya itu bisa melihat bukan gampang jadi worship leader. Jadi saya itu selalu kalau ibadah kemana-mana saya menghargai worship leader. Karena saya juga seorang worship leader. Gak mudah untuk mimpin pujian, saudaraku. Saudara, hati, tanah ini perlu digembur, dibajak sebelum benih itu ditabur. Benih itu bicara firman. Jadi sebelum khotbah disampaikan, penting untuk dibajak dulu tanah jemaat. Melalui apa? Melalui praise and worship. Jadi begitu tanah hati jemaat dibajak dengan praise and worship, barulah khotbah ditaburkan firman. Dari rumah, siapkan hati kita mau beribadah. Minta sama Tuhan, Tuhan beriku aku hati yang haus. Jadi aku datang ke gedung ini gak berat. Orang itu kalau gak haus, saudaraku ya, mau datang ke gedung ini berat. Mau datang beribadah tuh berat, karena gak haus. Lihat gambar ini, saudara. Ini gambar ini kan orang yang haus banget, ketemu air. Itu gak tahu air bersih atau enggak, atau gimana, tapi karena dia haus banget. Yang ada di pikirannya itu gak ada yang lain selain daripada air. Saya pernah nonton di YouTube, nanti mungkin saudara bisa cari kalau di YouTube ya. Itu orang-orang dari Afrika, gak tahu bagian Afrika mananya. Mereka hendak cari pekerjaan ke Dubai. Itu sangat menyedihkan, saya sampai nangis nontonnya saudara. Itu kisah nyata, didokumentarikan. Jadi mereka tuh jalan kaki, melewati tanah yang kering tandus. Dan banyak yang mati, belum sampai ke Dubai, udah mati. Mereka itu melewati jalan yang tandus, karena mereka tuh ingin cari kerja. Ingin katanya mau mengubah hidup nasib. Ketika ada suatu anak muda ditanya, ngapain kamu meninggalkan negerimu dan jauh-jauh dan sampai melakukan ini? Dia bilang, apa? Aku ingin bangun rumah buat orang tuaku. Dan itu juga belum tentu dapat pekerjaan di sana. Melewati sungai lagi, itu juga cuma kapal kecil, berapa orang di dalamnya, empit-empitan. Sampai di sana tuh masih jauh lagi jalan kaki. Numpang lagi mobil-mobil truk yang lewat. Dan sampai di satu kota apa namanya itu, saudaraku, saya ngeliat kehidupan mereka juga dibohongi dan sebagainya. Bahkan kalau mati itu tinggal digeletakin aja di tanah kering. Sangat-sangat menyedihkan. Saudara, gambaran tanah yang kering itu adalah gambaran kita seharusnya, orang-orang percaya. Tidak ada yang lain di pikiran di hati ini, hanya air yang bisa memuaskan. Daud sampai melukiskan itu bukan jiwanya saja yang haus, tapi sampai tubuhnya pun haus akan Tuhan. Mazmur 63 ayat 2 dikatakan di sini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Perhatikan, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Tubuh manusia itu 60-70% itu air. 60-70% itu air. Ada seorang wanita Samaria, dia itu mengambil air pada siang hari, karena dia takut orang-orang menilai diri dia, siapa diri dia. Tapi pada saat siang hari ketemu Tuhan Yesus, Yesus orang Yahudi, ini orang Samaria. Mereka ini enggak baikan. Secara mereka tuh merasa dirinya yang paling benar. Yang satu orang Yahudi merasa dia yang paling benar. Orang Samaria atau wanita Samaria ini berkata kepada Yesus, kamu enggak punya timba, karena enggak mungkin pakai timba saya. Ini timba orang Samaria. Kamu bagaimana mau ngambil air di situ? Yesus katakan, hei wanita, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi.
Tapi kalau engkau meminum air yang daripadaku, engkau nggak akan haus-haus lagi. Dan dia katakan, berikan aku air itu. Panggil suamimu. Aku nggak punya suami katanya. Betul, kamu nggak punya suami. Kamu sudah punya 4 laki-laki yang pernah ada sama kamu. Wanita ini kaget. Dan akhirnya wanita ini dipakai Tuhan menjadi seorang pemberita Injil di kota Samaria. Wanita ini gambaran daripada orang yang haus untuk mengalami kepuasan dalam dirinya. Dunia ini banyak orang-orang yang haus, saudara. Haus. Bicara mengenai haus apa? Haus akan jiwanya, pikirannya, perasaannya. Dan tidak ada satupun yang dapat memuaskan jiwa kita. Kalau misalnya kita punya barang tertentu, barang ini saudaraku itu akan mengalami titik turun dalam kepuasan, betul nggak? Anda punya produk ini, nanti udah ada punya produk yang lain lagi muncul. Baru aja kita pakai produk ini, tapi ternyata pabrik udah sedang bikin, atau pabrik sebenarnya sudah punya. Ini akan dikeluarkan tahun 2023, ini akan dikeluarkan 2023 pada bulan sekian, udah punya mereka. Tapi kita baru pakai 2022 yang model ini, orang udah punya sebenarnya di sana, udah punya. Mereka yang menemukan itu udah punya. Dan saudara, apa yang kita punya, apa yang kita pegang suatu saat pun akan terlepas. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, saudara. Tapi hadirat Tuhan, kemuliaannya, itu tidak akan pernah lepas. Asalkan kita tetap haus akan Tuhan. Dan untuk haus akan Tuhan kita harus minta sama dia. Tuhan beri aku hati yang haus. Daud, seorang yang haus akan Tuhan, badannya kecil, bisa mengalahkan Goliat, ini mustahil. Tapi kenapa? Karena Daud tidak mengandalkan kekuatannya yang terbatas. Tapi dia mengandalkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena dia haus akan Tuhan. Nah, Pak Robert itu minum. Isi dalam botol itu mungkin 250 ml. Tapi ketika botol ini dibuka dan dicemplungkan ke dalam laut yang ada di Cebu, maka dia menjadi tidak terbatas. Karena dia sudah bergabung ke laut yang tidak terbatas itu. Kalau diri kita ini terbatas seperti Daud, haus akan hadiratnya, haus akan Tuhan, nyemplung masuk ke dalam hadiratnya, maka kita menjadi tidak terbatas. Karena kita punya kuasa Allah di dalam diri kita. Amin. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saya tidak tahu Anda punya Goliat apa yang saudara hadapi. Goliat dalam bisnis, pekerjaan, Goliat dalam orang-orang di sekeliling saudara, Goliat dalam masalah-masalah yang lain. Percaya bahwa hadiratnya sanggup membuat engkau kuat bisa melewati Goliat yang ada di depanmu. Amin. Yang terakhir saudaraku, kalau engkau ingin mendapatkan kemurahannya selalu ada dalam dirimu, milikilah hati yang murni. Ini salah nomor ya, nomor 4 harusnya ya. Hati yang murni. Hati yang murni. Mazmur 24 ayat 3-4 kita baca. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara perhatikan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini gambar ini, belum keluar ya? Oke, saya punya gambar ini saudaraku ya, ketika itu saya itu lihat di YouTube ya, saya mencari tentang air bersih. Jadi saudara, di Indonesia itu ada air-air yang bersih dan salah satunya itu adalah di Papua. Jadi di Papua itu ada sungai biru, namanya sungai biru. Mungkin dari Raja Ampat atau kemana-mana, masuk hutan-hutan saudaraku. Dan saya melihat itu ada orang vlog yang bikin, wah bagus sekali. Orang bilang itu kepingan surga turun di Papua. Ya, ada kepingan surga jatuh di Papua. Sungainya warnanya biru, airnya sangat bersih sekali. Dan dikatakan orang yang datang ke sini katanya nggak mungkin nggak akan masuk ke dalam air itu. Melihat airnya begitu indah, nggak mungkin nggak akan masuk. Tergiur, tergoda katanya. Hati yang murni. Kalau kita itu tinggal di daerah sini, lalu kemudian sungai itu mengalir saudaraku. Ya, kalau sungainya kotor, kasihan kita yang ada di sini, penduduk yang di sini. Kenapa? Karena orang sana tuh buang sampah, kena ke kita.
mimbar, kita pelayanan di sini pun kita mesti jaga hidup kita, jaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalirkan yang bersih kepada jemaat. Yang murni kepada jemaat. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang suci. Sehingga Dia memberikan air yang bersih, air yang murni kepada kita. Dan Dia memberikan kepada kita air yang bisa memuaskan. Nah, tapi di sini Tuhan yang minta supaya kita menjaga hati kita. Supaya kemanapun kita pergi, kita boleh mengalirkan air yang murni itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Menjaga hati berarti kita ini punya filter. Ada hal-hal yang boleh kita masukkan, tapi hal-hal yang yang tak boleh kita masukkan. Ada hal-hal yang harus kita tolak, tak boleh masuk ke dalam diri kita. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Rasul Paulus bilang begini, Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni, hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dia berusaha untuk menjaga, Rasul Paulus berusaha untuk menjaga hati nurani yang murni. Artinya itu nggak ada penipuan, nggak bohong-bohong, saudara. Kalau kita tuh punya hati nurani yang murni ya, kita tuh diberikan Tuhan kepekaan loh. Melihat orang, ini orang nggak bener, ini orang ini ada bohong-bohongnya ini gitu. Satu kali saya tanya sama seorang bapak, saya bilang gini, Pak, bapak ini pakai feeling nggak? Ada feeling nggak? Misalnya untuk nerima orang nih, oh ini bisa diterima nih, oh ini nggak bisa diterima. Untuk kerjaan saya bilang ya. Ya selain ukuran, dia bilang selain ukuran daripada CV-nya atau apanya, ukuran yang diberikan kepada saya, standarnya katanya, tentu ada feeling, dia bilang. Tentu ada feeling, dia bilang begitu. Ya. Nah saudara, marilah kita menjaga hati nurani kita murni, bukan saja di hadapan manusia, tapi paling penting di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu menyelidiki hati. Ketika Tuhan hendak mengangkat Daud menjadi raja, Tuhan itu bilang sama Samuel, jangan lihat parasnya, manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sehingga ketika abang-abang Samuel sudah lewat yang badannya gagah-gagah, Samuel katakan enggak. Samuel bilang masih ada lagi enggak anak kamu? Lalu Isai bilang ada satu lagi sedang ada di padang menggembalakan domba. Panggil. Begitu Daud dipanggil, kemerah-merahan, masih muda. Lalu Samuel katakan inilah orangnya yang akan menjadi raja Israel. Dan dia diurapi. Saudara, Tuhan itu melihat hati. Ketika waktu itu ikut lomba-lomba nyanyi, ya, ketika ikut lomba-lomba nyanyi, saudaraku ya. Jadi saya itu ikut kalah, nggak langsung menang. Dan saya penasaran, kok kayaknya teknik saya atau nyanyi saya kayaknya udah bagus ya, kok bisa nggak masuk? Lalu akhirnya saya nonton lah, diajak teman saya, yuk nonton yang sudah masuk final. Jadi saya nonton, kenapa mereka ini bisa masuk final? Yang diambil cuma 10 orang dari sekian seribuan atau berapa orang. Cuma 10, kok mereka bisa masuk ya? Apa sih kelebihannya? Dan saudaraku, satu yang dikasih tahu sama saya kekurangannya apa? Kamu tuh nyanyi itu nggak ada penghayatan, kurang ekspresi, kurang ada nyanyi dari hati katanya. Lalu saya bingung gimana caranya nyanyi dari hati? Akhirnya saya cobalah pergi ke sanggar, lihat orang drama tuh kayak apa sih, orang main drama menjadi tokoh gitu. Bagaimana memasukkan tokoh ke dalam dirinya, bagaimana memasukkan lirik lagu ke dalam diri. Saya belajar akhirnya. Dan ketika saya belajar baru bisa tembus dan bisa menang. Dan satu hal yang akhirnya saya tahu, gimana juri itu menilai. Ternyata ada satu sistem di mana juri itu menilai juga pakai kayak kredit, saudaraku ya. Dikali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Mungkin kalau teknik nyanyi kali 1, 70 kali 1, 70. Terus, tapi yang dikali 4 itu ternyata penghayatan, ekspresi. Jadi kalau nilainya 80 kali 4 tinggi dapatnya, bisa dapat 320. Tapi kalau dia bagus, tapi penghayatannya dapat 60, ya cuma dapat sedikit. Dan di situ saya belajar, saudaraku. Manusia aja dikasih kepekaan untuk melihat orang. Bayangkan juri itu kan manusia biasa, bisa tahu orang nyanyi ini dari hati atau enggak. Orang ini nyanyi tulus atau enggak. Orang ini nyanyi jujur atau enggak. Atau dibuat-buat atau enggak, kurang gimana begitu. Bisa. Saudara, Alkitab lebih dahulu mengatakan bahwa Tuhan itu melihat hati. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan, saudara.
Karena dia menjaga hati nuraninya murni di hadapan Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dari belenggu penjara. Hal yang gak mungkin. Tapi Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada Rasul Paulus dan Silas. Bukan saja mereka dibebaskan, tetapi orang-orang di penjara, bahkan kepala penjara menjadi percaya dan mengikut Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Engkau akan dapat mengalami breakthrough dalam hidupmu. Engkau akan mengalami pembebasan dan breakthrough, terobosan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mau menjaga hidupmu tetap murni di hadapan Tuhan. Tetap murni di hadapannya dan di hadapan manusia. Enggak ada enggak ada dolak dali, saudaraku. Enggak ada kita kepura-puraan apapun di hadapan Tuhan. Tapi kita benar-benar terbuka di hadapannya. Jujur di hadapan Tuhan. Ini kunci kemurnian hati dan mengalami terobosan kemurahannya. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih.